Kepada peserta dengan nomor SQ 106, tema makro, optimalisasi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Judul, pengelolaan zakat produktif sebagai penguatan kesejahteraan umat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim pemangku amanah mulia serta hadirin yang berbahagia, zakat adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam membangun keseimbangan sosial dan ekonomi umat. Dalam Islam, zakat bukan hanya ibadah individual, melainkan juga instrumen pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Di tengah kehidupan yang penuh dengan ketimpangan, zakat hadir sebagai solusi ilahiyah yang membawa keberkahan bagi yang memberi dan kebaikan bagi yang menerima. Oleh karena itu, pemahaman yang dalam tentang zakat menjadi sangat penting agar nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual dalam zakat dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari Badan Amal Zakat Nasional, potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari 327 triliun rupiah per tahun, baik dari zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat fitrah, dan lainnya. Meski potensinya besar, realisasi pengumpulan zakat baru sekitar 30 sampai 40 triliun rupiah. Jika dikelola secara optimal, zakat dapat menjadi alat pengentasan kemiskinan dan penguatan keadilan sosial di Indonesia. Karena dengan zakat, harta tidak hanya mengalir ke tangan orang-orang kaya, tetapi akan mengalir juga ke kalangan orang miskin dan kaum du'afa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif sebagai penguatan kesejahteraan umat. Sebagai landasannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum
Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu telah terima bagi mereka. Allah mendengar lagi tahu. Dewan yang mulia, hadirin berbahagia, ashabun nur ayat ini berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah beserta kedua sahabatnya yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dengan tujuan untuk memohonkan ampunan dan dihapuskan segala dosa dan kesalahan mereka dengan menyumbangkan harta mereka. Lalu, apa tanggapan Rasulullah kala itu? Rasulullah menolaknya dengan mengatakan, "Ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'a." Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Jika kita kaji dalam perspektif ilmu ma'ani, bahwasanya dalam ayat tadi Allah menggunakan kalam insya talabi dengan sigat fi'il amr. Artinya Allah Subhanahu wa taala menuntut Rasulnya agar mengambil zakat sebagai sarana mensucikan diri dan harta mereka. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun, tantangan kita hari ini adalah meningkatkan kesadaran umat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar tepat sasaran dan terdokumentasi dengan baik. Pemerintah melalui Basnas dan lembaga amal zakat lainnya telah berupaya mengelola zakat baik secara profesional, proporsional, dan optimal. Namun, kita tidak dapat menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kemiskinan terus melambung tinggi. Kelaparan masih menghantui. Gelandangan dan pengemis semakin marak kita temui. Bahkan banyak bayi-bayi yang mati karena kekurangan gizi. Dan tak jarang hadirin, kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri. Agar hal ini tidak terjadi lagi, marilah sejenak kita dengarkan gubahan nasyid berikut ini. Bayarlah zakat agar hidup berkat. Bayarlah zakat selamat dunia akhirat. Bayarlah zakat agar hidup berkat. Bayarlah zakat selamat dunia akhirat. Bila tak membayar zakat, hidupkan jadi mudarat. Bila tak membayar zakat, musibah akan mendekat. Memang benar zakat itu membuat hidup sejahtera.
mulia, hadirin yang berbahagia, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana zakat diakui sebagai solusi pengentar dari kemiskinan? Marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hadinya, mu'allaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sahabat Syarhul Quran yang kami banggakan. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa Allah mengkhususkan sebagian orang untuk menerima harta sebagai nikmat darinya dan mewajibkan kepada mereka yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada mereka yang mampu. Oleh karena itu, penyaluran dana zakat jangan hanya berfokus pada bantuan yang bersifat sementara dan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif semata, tapi mulailah berorientasi pada bantuan yang bersifat produktif dan memberdayakan, sehingga mereka menjadi sejahtera dan berdaya. Demikian ungkapan Syekh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Qardawi dalam bukunya Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan halaman 55. Zakat yang kita keluarkan bila dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan besar bagi pemberdayaan. Oleh karena itu, marilah kita niatkan ibadah zakat ini untuk ketaatan kepada Allah dan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Dewan Hakim dan bijaksana, hadirin sahabat Syarhul
Al-Quran yang berbahagia. Syarahan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat yang profesional menjadi solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang iman dan ilmunya kuat, tubuhnya sehat, pendidikannya bertingkat dan kesejahteraannya meningkat menjadi generasi bangsa Indonesia sebagai generasi yang kuat, hebat dan bermartabat. Kota Bengkalis indah memikat, memakan lemang sungguhlah nikmat. Mari gemar membayar zakat agar selamat dunia akhirat. Demikianlah syarahan kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi